What's up bro, ketemu lagi dengan gua di Ari Energy Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini gua bakalan nge-review satu buah tank akuarium, tepatnya tank gua yang ada di belakang. Nah kebetulan hari ini itu gua ada melakukan water change secara full untuk pergantian air. Ini dikarenakan sudah sangat lama sekali gue tidak melakukan pergantian air. Nah, jadi di sini juga gue ada melakukan pergantian beberapa komponen pada akuariumnya. Jadi seperti pergantian pipa, pembersihan mesin seperti itu. Nah, jadi yuk kita simak apa saja pelengkapan yang ada di dalam akuarium ini. Nah, oke, jadi ini dia tanknya. Jadi di sini gue jelasin terlebih dahulu. Untuk tank ini panjangnya itu adalah 1 meter atau 100 cm dengan lebar 40 cm dengan ketinggian ke atas itu adalah 50 cm. Nah, jadi di sini kenapa gua bagi menjadi dua ruangan, karena kebetulan untuk ikannya sendiri itu ada dua jenis lohan. Nanti kalian bisa lihat sendiri pada saat sudah selesai untuk setupnya. Nah, di sini gua jelasin terlebih dahulu untuk bagian atasnya untuk output air. Jadi ini kebetulan tadi baru gua ganti untuk pipanya karena sudah lama, sudah kotor, sudah beberapa kali gua cuci dan memang sudah tampilannya tidak bagus lagi. Nah, jadi dari sini untuk mesin, ruangan mesinnya itu gua gunain mesin dari merek atau tipe Amara 104. Jadi dari sini nanti airnya akan disedot oleh mesin, selanjutnya akan turun di ruang pertama dan selanjutnya lagi turun di ruang kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk sistem filtrasinya sendiri itu menggunakan filter samping seperti ini. Jadi ini sistemnya adalah filter samping. Kenapa gua gunain filter samping itu karena gua ingin agar di atasnya ini tidak terlalu banyak ada sesuatu. Jadi di sini sistemnya air akan masuk dari sini naik di bawah ke atas. Selanjutnya air akan turun di sini, akan difiltrasi dan selanjutnya akan keluar lagi dari sini. Keluar dari sini, dibawa naik, turun lagi dan kembali lagi ke bagian pompa mesin. Nah, jadi demikian untuk spesifikasi dari tank akuarium ini. Nah, sedangkan untuk sistem filtrasinya sendiri, bahan-bahan yang gua gunain itu yang pertama, yang paling dasar itu adalah bioring. Yang kedua itu ada bioball. Yang ketiga ada karang jahe. Dan yang paling atas pada saat air baru masuk itu gua gunain beberapa kapas, ada yang paling halus seperti ini, ada yang lebih kasar dan paling kasar yang paling atas. Nah, jadi untuk air ataupun kotoran ikan itu akan jatuh di sini, dan ini apabila sudah sampai 1 hari atau 2 hari kita akan cabut, bersihkan bagian atasnya saja. Nah, jadi ini air akan masuk seperti yang gua sebutin sebelumnya. Selanjutnya akan masuk lagi di sini dan kembali ke pompa. Selanjutnya dibawa naik lagi masuk ke ruangan bilik 1 dan bilik 2. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian untuk tank ini, untuk spesifikasinya sudah cukup keren nggak? Nah, jadi di sini kita lanjutkan ke pengisian airnya. Nah, oke, jadi ini untuk proses pengisian airnya. Jadi pengisian airnya ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Kebetulan nih untuk tanknya sudah hampir penuh. Jadi sementara untuk airnya gua stop terlebih dahulu karena gua akan melakukan penambahan garam ikan ke dalam airnya dan juga bakteri starter beserta methylene blue. Nah, karena itu sangat penting sekali karena di sini gua melakukan water change secara full, secara total. Jadi kebetulan ini untuk media-medianya tadi itu gua cuci semua secara bersih. Tentunya untuk bakteri-bakteri baiknya itu juga ikut terbawa air, sehingga ini gua rasa sudah tidak ada bakterinya lagi. Maka dari itu kita perlu untuk melakukan penambahan bakteri starter. Ini yang pertama gua campur adalah garam ikan. Di sini gua ukur pakai gelas. Di sini sebenarnya tidak ada batas aman untuk penggunaan garam ikan.
Jadi kalian bisa kira-kira untuk penggunaannya seberapa banyak. Jadi kalau gua sih biasanya itu kalau memang water nya secara full tank ukuran 1 meter itu gua gunain sih hampir 1 gelas seperti ini. Jadi hampir 1 gelas seperti ini. Namun gua lihat juga nanti untuk kadar di dalamnya seperti apa. Jadi ini gua langsung masukkan ke dalam air. Oke, seperti itu. Nah, kalau itu dirasa sudah cukup, ya cukup. Nah, oke. Jadi sekian untuk garam ikannya. Selanjutnya kita di sini melakukan penambahan bakteri starter. Nah, bakteri starter yang gua gunain itu dari EcoSkip. Jadi di sini seperti biasa, sebenarnya sih lebih bagus kalau kita gunain itu bakteri starter yang memang sudah yang sudah cair. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan pelarutan seperti ini. Nah, jadi ini untuk bakteri starternya. Untuk air di sini mungkin ada yang bertanya pakai air hangat? Tidak. Jadi gunakan air biasa yang digunakan untuk pengisian di tank akuarium. Nah, jadi ini dilarutkan seperti biasa, seperti orang membuat susu. Nah, oke, jadi jika dirasa sudah tidak ada endapan atau ada yang keras, jadi itu kalian bisa langsung masukkan ke dalam tanknya. Untuk ini disarankan langsung pada medianya. Jadi di sini gua tuang semua pada media filternya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, itu airnya nanti akan menjadi seperti susu. Nah, kalau methylene blue-nya di sini gua gunain dari merek Bleach Itch. Sorry, kameranya agak sedikit gagal fokus. Oke, di sini kita gunain beberapa tetes saja. Ya, 1, 2, 3, 4, cukup segitu saja, seperti itu. Nah, jadi apabila sudah lengkap tuh semuanya, di sini kita lanjut pada pemasangan medianya kembali. Nah, seperti video yang di awal tadi gua sudah jelasin untuk tipe-tipe apa saja yang gua isi pada media filternya. Jadi yang pertama itu ini, sebenarnya ini fungsinya adalah untuk penyangga kapas halus. Jadi gua pasang di paling bawah pada media kapasnya. Nah, seperti ini. Oke, nah selanjutnya baru kapas yang paling halus. Nah, oke, sorry agak sedikit susah. Oops. Nah, jadi seperti ini. Kalau bisa usahakan agak rapi, karena nanti kalau tidak rapi tidak enak untuk dipandang. Oke, selanjutnya untuk kapas yang agak sedikit kasar, kapas atau spon namanya, sorry, nama ilmiahnya gua nggak ngerti. Ups, agak sedikit keras. Oke, nah seperti ini. Nah, oke, untuk susunannya sudah. Nah, ini yang paling atas, ini adalah nanti fungsinya untuk penyaringan kotoran ikan agar nanti kalian mudah untuk membersihkan. Jadi tinggal cabut aja untuk kapas atau spon yang paling atas ini yang warna hitam. Nah, jadi seperti itu susunannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengisian air untuk sepenuhnya. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk pompanya. Nah, oke, jadi saat ini kondisi tanknya sudah terisi full oleh air. Jadi di media filter juga sudah full, di bagian bilik 1-2 juga sudah full. Nah, jadi di sini coba kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dari sini. Nah, jadi ini airnya putih seperti susu. Jadi ini
adalah bakteri baik yang tadi kita campur. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tahapan untuk menyalakan pompanya. Oke, check it out. Nah, oke, langsung kita nyalakan untuk pompanya. Oke, kita langsung nyalakan saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, di bilik ini nanti akan turun airnya, akan tersedot oleh mesin. Apabila airnya kurang seperti ini, itu nanti langsung kita tambah. Nah, seperti ini, langsung berkurang airnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua air akan kondisinya seperti ini, putih berkabut seperti susu. Nah, di sini gua bakalan jelasin kembali untuk bagian atasnya. Nah, jadi seperti ini. Setelah pompa mesin dinyalakan, air seperti yang gua sebut sebelumnya turun di bilik pertama, selanjutnya turun lagi di bilik kedua. Nah, jadi ini mesin Amara 104 ini sangat bagus sekali. Jadi tidak ada suara bising, dan untuk arus airnya pun cukup lumayan karena di sini tanknya ukuran 1 meter. Nah, jadi demikian. Jadi nanti untuk kotoran ikan itu akan jatuh di sini seperti ini. Namun ini airnya kurang, nanti gua bakalan tambah. Minimal harus ada segaris ini agar nanti kotoran ikannya tidak tersangkut di sini saja. Jadi demikian. Itu tadi untuk review akuariumnya. Jadi ini untuk akuariumnya wajib kita filtrasi terlebih dahulu selama 1x24 jam sebelum memasukkan ikan pada tank yang baru di water change secara full, secara menyeluruh, agar nanti ikannya tidak stres. Oke guys, jadi untuk hari ini kita sudah menunggu 1x24 jam untuk filtrasi airnya, dan kebetulan juga tadi gua sudah masukin ikannya ke dalam akuarium. Yuk kita lihat untuk hasilnya. Oke, jadi ini untuk akuariumnya sudah ready. Jadi tadi untuk ikannya sudah gua masukin keduanya ke dalam tank akuarium yang tadi kita set sebelumnya ya. Jadi ini untuk ikannya mudah-mudahan mudah-mudahan ikannya tidak stres. Sepertinya tidak, karena ini baru saja tadi gua masukin. Gua tunggu dulu selama 10 menit untuk reaksinya. Nah, sekarang kita coba untuk beri pakan. Oke, ini untuk pakannya, sorry gagal fokus. Nah, gua kasih pakan dari Saki Hikari yang size M. Nah, coba kita langsung beri makan. Wow, ternyata dia lahap. Nah, jadi itu petanda kalau ikan gua ini tidak mengalami stres. Nah, kalau yang ini sepertinya tidak. Ikannya tadi untuk hasilnya kita sudah lihat bersama, jadi hasilnya cukup memuaskan. Untuk airnya sangat jernih. Nah, jadi ini kenapa gua endapinnya hanya 1x24 jam, karena di akuarium yang baru ini yang kita water change secara full itu gua menggunakan airnya dari air sumur, jadi air tanah itu murni, tidak ada mengandung kaporit. Nah, jika nantinya teman-teman menggunakan air PDAM, itu disarankan untuk melakukan filtrasinya itu ditampung terlebih dahulu airnya paling tidak 2 atau 3 kali 24 jam, baru nanti kalian isi tanknya dengan air, namun jangan menggunakan secara full. Nah, jadi itu tips dari gua agar ikan kalian tetap sehat. Nah, sekian dulu video dari gua. Jadi untuk review akuariumnya sudah cukup jelas. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan ikuti gua. Nanti kita akan review lagi untuk produk-produk ikan hias lainnya. Oke, see you, bye-bye.